Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Alhamdulillahillazi ja'ala lil muslimi Idul Fitri ba'da siyamur Ramadan wa Idul Adha ba'da yaumil Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fi suratil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Fi suratil ukhra kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Fi suratil ukhra Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita Idul Adha setelah Yaumil Arafah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah menyehatkan tubuh kita, menyehatkan akal kita, menyehatkan iman kita, menyehatkan Islam kita. Sehingga langkah kaki kita, ayun tangan kita, tidak ada penghalang untuk kita duduk di masjid di rumah Allah yang maha mulia ini. Di mana satu-satunya tempat suci di muka bumi adalah di masjid. Kemudian salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khatib mengajak diri sendiri dan kita semua, mari selalu kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan tipu daya, dunia yang penuh dengan senda gurau ini, sebelum kita betul-betul menjadi orang-orang yang muslim. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini sama-sama sudah kita mendengar bahwa kumandang takbir mulai dari tadi malam sampai pagi ini dan bahkan sampai besok tanggal 13 yang disebut dengan Hari Rayatul Kubra, hari raya yang besar. Berbeda dengan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri, begitu tenggelam matahari setelah sholat maghrib, maka berkumandang takbir. Selesai khatib naik mimbar, maka takbir tidak dikumandangkan lagi. Lain dengan Idul Adha. Begitu tanggal 9 selesai maghrib, maka takbir dikumandangkan sampai besok tanggal 13 yang disebut dengan hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada hambanya. Dengan kasih sayang itu bukan Allah hanya memberikan sesuatu. Allah menyediakan sesuatu yang gratis. Tapi Allah juga membuat aturan-aturan dalam hidup kita. Aturan itu bukan hanya untuk sekarang yang akan kita pakai. Tapi insya Allah juga akan kita pakai di hari akhir nanti. Kalau awak sayang sama anak-anak awak, tentu banyak pantang dan larangan yang wak buat. Wahai anakku, jangan engkau bermain di waktu hujan, takut engkau berbahaya. Seorang anak yang tidak paham dengan bahasa itu menantang. Kan enak main di waktu hujan. Kan menyelewo main di waktu hujan. Tapi seorang ayah, seorang ibu niatnya enggak itu. Niatnya enggak untuk selamat anaknya dari mara bahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat aturan untuk hidup awak. Bukan untuk menyusahkan, tapi untuk memudahkan. Allah buat yang namanya korban, itu tujuannya untuk kebaikan. Allah suruh awak untuk sholat, untuk kebaikan awak. Allah suruh awak untuk puasa, itu kebaikan awak. Semua sesuatu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya adalah untuk kebaikan. Apa yang dilarang oleh Allah adalah untuk kebaikan. Jadi bebas awak kau bukan berarti tidak ada aturan, tapi bebas awak aku ada batas-batas yang harus kita pahami. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Banyak yang merasakan tanda kasih sayang Allah dan banyak aturan yang kadang-kadang awak asa boleh, tapi sungguh itu tidak boleh, tapi itu adalah untuk menyenangkan awak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hidup awak kau tidak hanya di dunia. Hidup awak kau panjang. Ada ompek-tompek yang akan awak lalui. Maka sebahagian daripada Idul Adha dan berkorban untuk melalui tompek yang baik itulah. Maka oleh sebab itu, ayo tahun depan curahkan rezeki awak untuk berkorban. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kata Allah. Kenapa engkau ingkar kepadaku? Kenapa engkau kafir kepadaku? Sementara engkau dulunya enggak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada, kemudian ada. Kemudian engkau dikembalikan kepadanya. Proses hidup awak cenderung. Yang pertama awak enggak ada. Di mana awak waktu enggak ada? Di zaman azali. Di mana 50.000 tahun sebelum awak diciptakan, rencana Allah sudah ada untuk awak. Setelah itu diwujudkanlah dalam alam lain yang disebut dengan alam rahim. Yang ada di dalam kandungan ama awak masing-masing. Di situ awak. Berapa lama di situ? 9 bulan 10 hari. Nah, dalam proses di dalam kandungan, apa yang dibutuhkan? Tidak lain. Tidak, kan. Apa dibutuhkan tangan? Enggak. Apa dibutuhkan mata? Enggak. Kalau ditanyalah kepada janin, nama aja lain. Janin. Ditanya kepada janin, wahai janin, engkau perlu mata enggak? Enggak. Engkau perlu hidung enggak? Enggak. Engkau perlu tangan enggak? Enggak. Perlu pawi? Enggak. Kaki? Enggak. Apa dia itu? Sesuatu yang itu tuh enggak perlu dedendo. Karena di dunia dalam kolam. Untuk apa dia guna tangan? Apa yang kena ambil? Untuk apa dia guna mata? Apa yang kena tengok? Untuk apa dia guna telinga? Apa yang kena dengar? Untuk apa dia guna kaki? Kemana dan kemana jalan? Itu kata janin di dalam rahim itu. Karenanya menyangkut hidup di situ. Rupanya 9 bulan 10 hari muncul ke dunia. Begitu muncul ke dunia, menangilah janin. Batu kau nama janin jadi bayi. Lain alam lain namun. Begitu batu kau jadi janin menjadi bayi, menangi. Begitu menangi, ditengok lengkap sedo. Ada mata, ada tangan, ada kaki, ada pawi, ada telinga. Lengkap oleh Allah. Rupanya tidak diminta pun kalau dibutuhkan, di dunia Allah sediakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apapun yang tidak diminta diberikan oleh Allah, asalkan dibutuhkan di dunia. Begitu selesai menangi, pertanyaan kembali kepada alam rahim.
Selama 9 bulan di alam rahim, apa yang dibutuhkan dek janin? Perlu baju? Enggak. Apa yang dibutuhkan? Di saat itu kebutuhan janin di dalam rahim ibu hanyalah hubungan baik antara seorang amak dengan seorang anak yang ada di dalam rahim lewat tali pusar, lewat tali pusat. Maka begitu ini sudah sampai kalau dipotong, pisah, karena itu tidak perlu deh. Tukau dengan yang lain. Perlu disuapi, perlu nyusu. Rupanya disediakan mulut hidup pertama untuk nyusu pada ibu. Setelah godang seketik berubah, godang seketik berubah. Perubahan dari bayi ke anak, dari anak menjadi remaja, remaja menjadi tua, tua menjadi mati. Proses berikutnya, awak sudah ada pada alam yang ketiga. Awak sudah ada pada alam yang ketiga. Alam azali sudah awak lalui. Alam rahim sudah kita lalui. Alam dunia kita sudah lalui. Maka di alam dunia sudah disediakan oleh Allah sodok awak. Apa yang korolun ada. Semuanya gratis. Tidak ada akan dibayar, tidak akan dibayar. Ambillah batu di sungai. Tapi kalau sudah diambil, orang berbayu di awak. Ambillah ayu di dalam tanah. Kalau masih awak yang ambil, takkan berbayu. Tapi kalau sudah masuk dalam botol, berbayu di awak. Sodok gratis di Allah. Disediakan oleh Allah. Karena kebutuhan di dunia. Oleh sebab itu, selesai di dunia, Allah peringatkan. Di dalam Al-Quran Allah peringatkan, Inna a'tainakal kausar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh hai Muhammad, sudah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka solatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Apa tujuannya solat dan korban? Apakah hasil untuk di dunia? Sebahagiannya untuk di dunia. Tapi sebahagian yang besarnya adalah untuk akhirat. Karena awak besok akan menuju akhirat. Menuju kubu yang pertama. Kalau hendak bersiap untuk itu, maka susahlah hidup awak. Siapkan diri. Apapun yang kita lakukan di dunia kau, bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu awak sampai besok awak sampai di dunia, Allah peringatkan. Riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umatku, sesungguhnya perjalanan besok di akhirat panjang, jauh. Tak akan bisa awak menempuh jalan kaki do. Kalau andaikan awak pikun laki ni, awak berjalan dari kampung ke Bangkinang, pakai lipstik, pakai gincu, pakai bodak, insya Allah sampai Bangkinang hilang bodak. Kenapa? Perjalanan jauh. Tapi kalau ada kendaraan, jangan dari Bangkinang, jangan dari Pai, mulai dari Siakan, mulai dari Bengkalis, sampai ke Bangkinang naik motor, bodak pasti utuh. Maka oleh sebab itu, kendaraan yang diberikan oleh Allah untuk akhirat adalah kurban. Supaya jangan payah awak berjalan situ besok. Jangan banyak bano buetong tentang dunia. Etonglah untuk akhirat. Jangan banyak bano baugi untuk dunia. Baugilah untuk mengajau akhirat. Karena untungnya luar biasa. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya. Kata Rasulullah, wahai umatku, sesungguhnya besok sunnah ada makanan doh. Jalannya panjang, nak adokan wakbo. Jangan bawa ban ke dibuat, tapi bokal yang disiapkan. Maka siapkanlah bokal. Apa bokalnya? Diantaranya adalah sedekah jariyah. Apabila wak sedekah jariyah tidak pernah putus, ya, tidak pernah habis. Kemudian apa? Isu tidak kena ada tompek minum di situ. Tidak ada tompek minum, tidak ada tompek minta air, kecuali satu. Yang disebut dengan telaga kausar. Di telaga kausar itulah akan dapat kita minum sebagai umat muslim. Diperuntukkan untuk umat Muhammad. Siapa yang akan dapat? Terutama adalah orang yang taat pada Rasulullah dan banyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meminum air itu hanya secangkir kocok, maka insya Allah menyendakkan haus selama-lamanya. Fabi ayyi ala ibrabikuma tukaziban. Manojo kasih sayang Allah yang wangka, yang kena awak lupakan. Oleh sebab itu, ayo sama-sama awak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berkorbanlah. Dan kemudian berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah. Bersegeralah untuk minta ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya di balik ampunan Allah akan ada hadiah surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Diperuntukkan untuk orang yang bertakwa.
Siapa mereka? Mereka adalah allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu sempit atau di waktu lapang. Dan kemudian siapa lagi? Orang yang menahan bonginya, menahan emosi, mengendalikan amarah. Siapa lagi? Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran ayat 133 dan 134. Jelas ayat itu di awal. Oleh sebab itu jangan tunda minta ampun pada Allah. Makanya di dalam sholat awak kadang-kadang disuruh. Sholatlah kamu dan kemudian istighfarlah. Kenapa? Sekurang-kurangnya istighfarlah 3 kali. Sebelum awak tinggalkan tempat duduk di dalam masjid. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak justru 3 kali itulah apalah. Silakanlah berjalan. Tapi istighfar dulu. Karena awak tidak tahu dosa mana yang akan membawa awak ke dalam neraka. Maaf. Istighfar mana yang akan membawa awak masuk ke dalam surga. Tidak tahu. Namun setiap saat awak membuat dosa. Manusia kok adalah gudangnya salah, pabriknya dosa. Duduk di masjid saya berdosa. Duduk dalam masjid berdosa. Sembahyang awak berdosa. Di mana datang dosa? Awak sedang sembahyang tapi kiu pewuk di rumah. Awak sedang sembahyang tapi kiu hal-hal lain. Awak sedang sembahyang tapi kiu yang lain. Maka itu adalah menimbulkan dosa. Maka dosa itu hilangkanlah dengan istighfar. Maka perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kematian kita nanti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pada khutbah yang kedua ini Allah mengabarkan kepada kita kabar gembira yang luar biasa. Apa kabar gembira yang Allah sampaikan? Allah menjamin mengampuni saudara-saudara dosa awak. Apapun dosa yang awak lakukan di dunia akan diampuni oleh Allah. Karena Allah Ghafur, Maha Pengampun. Karena Allah Ghaffar, Maha memberikan ampunan. Cuma pertanyaannya, siapa yang Maha Pengampun? Jawabannya Allah. Siapa yang akan diberi ampun? Jawabannya adalah orang manusia.
Siapa manusia itu? Apakah sesodo? Enggak. Tapi adalah orang yang mau minta ampun pada Allah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakanlah hai Muhammad kepada hambaku. Semuanya sesodo. Hambaku yang melampaui batas dirinya tentang kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni sasodo dosa yang awak buat. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa iyo? Awak tengok hadis Rasulullah. Siapa yang bersyahadat walaupun inyo kafir zindik, kafir betul-betul kafir, tidak mengakui akan keberadaan Nabi Muhammad, nggak mau bersyahadat, tapi satu ketika dapat hidayah, taubatnya, syahadatain, maka selesai dia syahadatain, maka anda obat seperti bayi yang baru dilahirkan. Banding ke awak. Bandingkan ke awak. Dari kocil awaklah bersyahadat. Dari kocil awaklah mengaji. Dari kocil awaklah semayang. Cuma mungkin semayang awaklah sempurna. Mana banyak awak dosa orang kafir? Tentu awak banding banyak dosa orang kafir daripada dosa awak. Oleh sebab itu jangan masuk banyak dosa, jangan masuk tidak berdosa. Jangan masuk banyak dosa, jangan masuk tidak berdosa. Asun awak tahu berdosa. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya minta ampun. Karena Allah akan memberikan rahmat kepada awak. Dan Allah sudah menjanjikan pada ayat pertama tadi. Memberikan surga yang lawenya lebih lawe daripada langit dan bumi. Bagaimana cara minta ampun? Tidak cukup dengan istighfar. Tapi lakukan kewajiban solat yang 5 waktu. Masjid awak sudah mewah. Masjid awak sudah megah. Masjid awak sudah ancak. Manu je deh. Semakin ancak masjid jangan sampai kurang isinya. Gunakan masjid itu untuk ibadah. Laki-laki atau bapak-bapak yang remaja yang sifatnya masuk laki-laki datanglah ke masjid untuk sembahyang. Karena itulah tempat yang paling mulia. Itulah tempat ibadah yang paling suci. Di rumah alun tentu awak bisa membuat salat rawatib ibu-ibu maaf. Tapi kalau disampai di masjid banyak awak tengok salat rawatib sampai di masjid. Alun tentu di rumahnya kan berzikir, tapi insya Allah sampai di masjid zikirnya. Bukan itu nikmat yang luar biasa. Banyaklah datang ke masjid. Jangan sampai awak besok malu. Apa yang malu? Di waktu di dunia waktunya sehat, nggak pernah sampai ke masjid. Tapi begitu mati, nggak pula tanggung gaya di depan imamnya. Tabalintang. Lah jadi mayat ke ke masjid. Itu sangat memalukan. Siapa yang akan malu? Termasuklah keluarga yang ditinggalkan akan merasa malu. Ya Allah, abang Den pondak ke masjid. Tapi begitu mati, bau kena ke masjid. Orang banyak tersenyum, orang banyak tergolak, orang banyak mengingin. Dia apa? Karena awak tidak pernah sampai ke masjid. Buatlah kita sampai ke masjid, tersebut. Tak terbuju di masjid kau, orang masuk menyilang. Ya Allah, hilanglah sacik orang baik. Mudah-mudahannya masuk surga lah ya Allah. Kan ancak doa. Elok puangai, insya Allah doa orang elok ke awak. Tapi kalau buat puangai, untuk orang datang ke awak. Maka ada kata pepatah mengatakan, apakah yang paling jauh? Bukan yang namanya Amerika yang paling jauh. Bukan Jakarta yang paling jauh. Bukan Medan yang paling jauh. Yang jauh ke masjid. Gunung engkau daki. Lautan engkau seberangi. Sayang masjid engkau lewati. Ini bahaya itu. Oleh sebab itu, ayo kita ke masjid, lakukan sholat. Supaya hidup awak lebih tenang. Awak sholat itu bukan orang baik. Tapi sholat menjadikan awak jadi orang baik. Diulang kembali. So, awak bukan orang baik. Tapi ingat, sholat bisa menjadikan awak orang baik. Maka perbanyak sholat. Dan alun husuk. Jadi datang husuk. Yang penting sholat. Satu ketika di akhir khutbah ini, Rasulullah SAW pernah lakukan sholat subuh berjamaah. Yuk subuh dilakukan. Begitu selesai dilakukan, ada seorang hamba Allah yang bernama Sa'ban. Itu kebiasaannya adalah sholat di sebelah kanan. Begitu sholat di sebelah kanan, disebut itulahnya iktikaf ke situ. Apa tujuannya? Supaya jangan terganggu orang lain deh ini. Duduk sebut. Satu ketika, satu subuh, ditengok Rasulullah, ada seorang yang pulang. Bertanya Rasulullah, wahai sahabat,
Ada enggak yang nampak Sa'ban? Diam sesodo. Ditunggu dari Rasulullah sampai hampir habis waktu subuh. Enggak juado, maka Rasulullah lanjutkan salat subuh. Selesai salat subuh, Rasulullah tanya balik, wahai sahabat, ada yang tahu rumah Sa'ban? Mangkik salah satu. Ya Rasulullah, dan tahu. Antau dan kokian. Maka Rasulullah diantau oleh sahabat sampai ke rumah Sa'ban. Mulai dari pagi hampir jam 7, jam 9 sampai ke rumah Sa'ban berjalan. Artinya apa? 3 jam lebih dalam perjalanan. Subuh berjalan 3 jam. Wak bayangkan dokik apa jauh. Jauh. Tapi itu yang ditompurinya. Gurun pasir dingin, tidak ditakutinya, dilewati tadi. Begitu tidak ada sampai di rumah Sa'ban bertanya, wahai ibu, apakah ibu istri Sa'ban? Iya. Mana dia kok tidak sholat subuh? Ya Rasulullah, dia sudah dijemput oleh Allah. Dia sudah wafat ya Rasulullah. Cuma sebelum dia wafat, ada 3 kata yang tidak kami paham dari Rasulullah. Entah apa arti diucapkannya tuh. Tapi terakhirnya yang ucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ucapannya Rasulullah. Apa katanya wahai istri Sa'ban? Katanya Rasulullah yang pertama, ya Allah, apa tidak lebih jauh ya Allah? Kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Kemudian katanya yang kedua, ya Allah, ngapa tidak yang bau ya Allah? Ngapa tidak yang bau? Ngapa tidak yang bau ya Allah? Ayu matanya meleleh ya Rasulullah. Kemudian yang ketiganya mengatakan Rasulullah, ya Allah, ngapa tidak sesodo? Ngapa tidak sesodo? Ngapa tidak sesodo ya Allah? Dan terakhir ini ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini meninggal ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai ibu dari istrinya Sa'ban, sesungguhnya Sa'ban melihat hasil kojonya di dunia. Maka di waktu sakratul maut nampak adanya kojonya di dunia. Maka yang pertama nampak adanya adalah ibadah sholat. Ngaponya mengotot nggak lebih jauh? Karena hadiah 3 jam itu menengok hadiah yang 8 jam. Maka penyesalannya luar biasa menjelamah. Insafilah diri awak. Ingat kembali ayat Allah yang sudah Khatib bacakan tadi. Allah akan mengampuni seluruh dosa awak. Mulailah detik awak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sagodang apapun dosa awak, insya Allah Allah ampuni. Ingat sidang jamaah rahimakumullah. Awak lahir dulu lomah, mati su awak lomah juga. Lahir awak dimandikan, mati awak dimandikan. Lahir awak dibai baju, mati su awak dibai baju. Lahir awak digotong di uang, mati pun akan digotong di uang. Apa dan kan awak bo, tidak ada lain adalah amal ibadah. Maka perbanyaklah ibadah, perbanyak ibadah, dekatkan diri pada Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al ahlina ya Allah sakinah mawaddah warahmah bi ta'atika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al waladina ya Allah waladan sholih was sholihat bi ta'atika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Curahkan ya Allah kasih dan sayangmu kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada kedua orang mertua kami, kepada kaum kerabat kami, kepada jiran atau tetangga kami. Ya Allah, dosa kami lebih besar daripada gunung, lebih luas dari samudra, lebih banyak dari pasir di pantai. Engkau yang Maha mengampuni, ampuni dosa kami ya Allah. Sekecil apapun ibadah kami, terimalah ya Allah. Sekecil apapun ibadah orang tua kami, terima ya Allah.
sekecil apa, sebesar apapun dosa kami, ampunilah ya Allah. Sebesar apapun dosa orang tua kami, ampunilah ya Rahman, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ada seorang perempuan yang kami tumpangi rahimnya selama 9 bulan, yang kami tempat menikmati hidup selama 20 tahun. Kami menyusui padanya ya Allah, yang disebut dengan seorang ibu. Banyak kami susahkan mereka ya Allah. Banyak kami payahkan mereka ya Allah. Sering kami memalukan mereka di depan orang banyak ya Allah. Oleh sebab itu pada hari raya Idul Adha ini, muliakan dia ya Allah. Muliakan dia ya Rahman. Jika dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Rahman. Jika sempit, lapangkan ya Allah. Jika gelap, terangkan ya Allah. Jika panas, dinginkan ya Allah. Jadikan kuburnya bagian dari taman surga. Ada seorang laki-laki ya Allah, yang setiap hari dia memberikan kebaikan kepada kami, yang mencarikan rezeki bagi kami, yang kami sebut dengan seorang ayah. Tidak kurang jasanya dari seorang ibu. Kami juga hari ini mohon ampun untuk dia ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami yang hari ini hatinya keras ya Allah. Lembutkan ya Allah. Hatinya suka melawan ya Allah. Jadikan dia orang tunduk dan patuh ya Allah. Ya Allah, istri kami atau suami kami yang hari ini tidak bisa diatur ya Allah. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahim. Engkau yang akan memberikan hidayah. Lembutkan hati istri kami. Lembutkan juga hati suami kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahim. Terimalah korban kami ya Allah. Terimalah korban kami ya Allah. Terimalah korban kami ya Allah. Ya Allah, hari ini kami yang belum bisa berkorban, bukakan pintu rezeki ya Allah. Bukakan pintu rezeki ya Rahman. Sehingga tahun depan kami bisa korban lebih baik dan lebih banyak. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli. Allah.